Beberapa hari yang lalu di SpaceX atau dulu dikenal sebagai Twitter, ada diskusi terkait dengan pemagangan. Saya sempat ikut nimbrung dalam diskusi itu, di mana dalam kesempatan itu saya mengatakan bahwa pemagangan bisa lebih buruk dari outsourcing. Kalaulah saat ini ada yang mengibaratkan outsourcing sebagai perbudakan modern, maka pemagangan yang disalahgunakan dampaknya sangat mengkhawatirkan. Bahkan bisa jadi lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Apa saja dampak buruk dari pemagangan? Yuk kita diskusikan di video ini. Bicara tentang pemagangan, ada baiknya kita melihat apa yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2016, di mana pada saat itu program pemagangan nasional menuju Indonesia kompeten dideklarasikan, tepatnya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, deklarasi ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia dalam deklarasi itu menandakan bahwa ini adalah program yang prestisius. Sejak saat itulah, jumlah peserta pemagangan mengalami lonjakan yang signifikan. Terkait dengan pemagangan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jika dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 13 yang berbunyi pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan atau lembaga pelatihan kerja swasta, dalam Undang-Undang Cipta Kerja redaksinya diubah. Pasal itu menjadi kira-kira bunyinya seperti ini. Lembaga pelatihan kerja diselenggarakan oleh A. Lembaga pelatihan kerja pemerintah, B. Lembaga pelatihan kerja swasta, atau C. Lembaga pelatihan kerja perusahaan. Bayangkan jika sebelumnya pemagangan hanya bisa dilakukan oleh lembaga pemagangan pemerintah dan swasta, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditegaskan bahwa lembaga pelatihan kerja perusahaan bisa menyelenggarakan pemagangan. Dan jika sudah di dalam perusahaan, maka pengawasan akan semakin sulit dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sistem pelatihan kerja inilah yang kemudian membedakan dengan pemagangan yang ditujukan untuk akademis, pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi. Pemagangan untuk kepentingan akademis, pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi, diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan praktek kedokteran atau KOAS atau magang dalam rangka uji kompetensi dokter. Kemudian juga ada pemagangan untuk memenuhi persyaratan menjadi seorang advokat yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun. Kemudian ada persyaratan magang bagi calon notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atau prakarsa sendiri, atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotarisan. Sekarang mari kita mengkritisi kebijakan pemagangan. Tujuan pemagangan dibungkus dengan tujuan yang mulia, yaitu dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tetapi karena ia diperuntukkan bagi para pencari kerja, akhirnya tidak sedikit yang terjebak pada eksploitasi tenaga kerja dengan berkedok pemagangan. Bukan lagi untuk menguasai keterampilan, banyak peserta pemagangan yang justru dipekerjakan selayaknya pekerja pada umumnya. Adapun catatan kritis terkait dengan kebijakan pemagangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemagangan sebagai kamuflase untuk membayar upah murah. Tidak ada ketentuan yang mengatur dengan jelas berapa uang saku yang wajib diberikan kepada peserta pemagangan. Ditambah dengan adanya anggapan bahwa pemagangan adalah sekadar pelatihan kerja, tidak menutup kemungkinan uang saku yang diberikan kepada peserta pemagangan hanya sekedarnya saja. Jadi jauh di bawah ketentuan upah minimum. Padahal kalau orang bekerja itu upah minimumnya harusnya adalah UMK atau UMP. Hal ini tergambar dari temuan di lapangan. Hampir semua peserta pemagangan mendapatkan uang saku yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan upah minimum. Bahkan di Jakarta ada peserta pemagangan yang hanya mendapatkan uang saku sebesar 500.000 per bulan. Meskipun hanya mendapatkan uang saku, kebanyakan peserta pemagangan diperlakukan selayaknya pekerja di perusahaan tempat pemagangan itu dilakukan. Bahkan kualitas dan kuantitas hasil produksi yang dihasilkan oleh peserta pemagangan tidak jauh berbeda atau bahkan sama gitu ya dengan pekerja yang lain. Dengan demikian, seharusnya peserta pemagangan juga berhak mendapatkan upah yang sama dengan pekerja di perusahaan itu, apalagi output yang dihasilkan juga sama. Jadi yang diberikan bukan hanya sekedar uang saku. Kecurigaan kita bahwa pemagangan hanya sekadar kamuflase untuk membayar upah murah diperkuat dengan peluncuran program pemagangan nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang pada tahun 2016, bagaimana yang di awal tadi sudah saya sebutkan.
Sebagaimana diketahui, Karawang adalah kabupaten dengan upah minimum tertinggi di Indonesia. Dengan diluncurkannya pemagangan nasional di Karawang, seolah-olah hendak mengatakan agar pengusaha tidak khawatir dengan upah minimum yang tinggi, karena jika dirasa berat membayar upah atau gaji yang tinggi, mereka bisa menggunakan atau mempekerjakan peserta pemagangan. Atas dasar itu, tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa praktik pemagangan lebih buruk dari outsourcing. Karena dalam pemagangan, peserta hanya mendapatkan uang saku, padahal beban kerja mereka tidak jauh berbeda dengan pekerja yang lain di perusahaan itu. Kemudian yang kedua, pemagangan sebagai kedok dari outsourcing. Di beberapa perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan, peserta pemagangan berasal dari lembaga pelatihan kerja atau yang biasa dikenal sebagai LPK. Ada juga yang disalurkan melalui bursa kerja khusus atau BKK yang ada di sekolah. Di sini peserta pemagangan diharuskan membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi. Besarnya mulai dari 50.000, bahkan ada yang harus membayar hingga 2 juta. Akibatnya, relasi industrial yang terbangun mirip seperti yang terjadi pada outsourcing. Jika dalam outsourcing melibatkan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, dalam kasus pemagangan melibatkan LPK atau BKK yang bertindak sebagai pihak penyalur peserta magang. Sehingga ada anggapan peserta pemagangan menjadi tanggung jawab dari LPK. Namun jika ada permasalahan, bisa dengan mudah cuci tangan dengan dalih bahwa hal tersebut terjadi di ranah lingkungan perusahaan, sehingga LPK bisa berlepas tangan terkait dengan permasalahan itu. Pun sebaliknya, perusahaan mengatakan bahwa dia bukan pekerjanya sehingga lepas tangan ketika ada sebuah permasalahan yang menimpa si pekerja. Dalam praktek, pemagangan lebih buruk dari outsourcing. Pekerja outsourcing masih berhak atas upah, jaminan sosial, dan hak-hak yang lain. Tetapi peserta pemagangan hanya mendapatkan uang saku. Waktu kerja mereka menyesuaikan dengan waktu kerja perusahaan. Maka sudah sepantasnya jika mereka mendapatkan hak penuh atas jaminan sosial yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Yang ketiga, pemagangan bukan solusi untuk mengatasi skill mismatch antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pemagangan digembar-gemborkan untuk mengatasi tidak nyambungnya keterampilan yang dikuasai oleh lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Padahal jika ini masalahnya, alih-alih melakukan pemagangan, yang seharusnya dilakukan adalah menyesuaikan kurikulum dalam dunia pendidikan dan kebutuhan dunia industri. Untuk menjembatani antara dunia pendidikan dan dunia kerja, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dikenal dengan masa prakerja atau masa percobaan selama 3 bulan. Seorang pekerja yang berhasil melewati masa percobaan kemudian diangkat menjadi karyawan tetap. Tidak jelasnya kompetensi apa yang akan ditingkatkan menyebabkan tujuan pemagangan tidak tepat sasaran. Selain itu, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain memiliki spesifikasi dan cara kerja yang berbeda. Namun demikian, kita tidak memungkiri ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan spesialisasi tersendiri. Itulah perlunya agar dunia pendidikan menyesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri, bukan dengan membuat kebijakan pemagangan yang kemudian diterapkan untuk semua jenis industri, yang seolah-olah semuanya diperlakukan sama. Kemudian hal yang lain terjadi, pemagangan menjadi mata rantai baru dalam dunia kerja. Jika kita mengenal pekerja yang memasuki dunia kerja melewati masa percobaan kerja atau bekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak, ke depan bisa saja mengikuti pemagangan menjadi syarat wajib untuk bisa diterima bekerja. Ironisnya, tidak ada jaminan setelah mengikuti pemagangan bakal mendapatkan pekerjaan. Beberapa perusahaan lebih memilih kembali merekrut peserta pemagangan yang baru untuk menutupi kekurangan tenaga kerja. Jika kebijakan seperti ini dilanjutkan, pencari kerja akan menjadi petualang dari magang ke magang. Kemudian hal lain, dampak buruknya adalah pemagangan berpotensi menimbulkan pekerjaan anak. Salah satu syarat peserta pemagangan adalah berusia 17 tahun. Mengingat program pemagangan yang bisa diselenggarakan oleh perusahaan, maka tidak menutup kemungkinan peserta magang dipekerjakan selayaknya pekerja pada umumnya. Bisa dibayangkan apabila dalam praktik peserta magang yang baru berusia 17 tahun itu bekerja selayaknya pekerja. Jelas ini merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138, di mana pada intinya konvensi ini berisi tentang kewajiban menghapuskan praktik mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dan hal yang lain tentu saja adalah diskriminasi dalam pemagangan. Pekerjaan yang sama harus mendapatkan upah yang sama. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan yang telah disahkan dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 1999.
penyelenggara pemagangan berhak memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan. Dengan demikian, pemagangan bukan hanya sekedar belajar. Peserta magang juga bekerja yang hasil dari pekerjaannya memiliki nilai yang sama dengan apa yang dihasilkan oleh para pekerja. Ketika peserta pemagangan hanya mendapatkan uang saku, disinilah diskriminasinya. Bukankah mereka yang bekerja selayaknya karyawan di perusahaan tempat pemagangan dilakukan, itu seharusnya mendapatkan upah yang sama? Sebagaimana yang tadi saya katakan, di sebuah perusahaan di Jakarta, peserta pemagangan hanya mendapatkan uang saku sebesar 500.000. Sementara upah terendah pekerja di perusahaan tersebut sesuai dengan UMP DKI Jakarta itu nilainya hampir 5 juta begitu ya. Selain terkait dengan upah peserta magang tidak mendapatkan THR. Padahal regulasi kita mengatur meskipun belum 1 tahun, pekerja berhak mendapatkan THR yang nilainya dihitung secara proporsional. Tapi untuk alasan pemagangan tidak diberikan. Kemudian tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pemagangan. Problem paling mendasar dari program pemagangan adalah tidak adanya jaminan akan mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti program pemagangan. Bahkan tidak ada ketentuan yang mengatur perusahaan yang melakukan program pemagangan akan mengangkat peserta magang menjadi pekerja. Bahkan beberapa perusahaan cenderung untuk kembali merekrut peserta pemagangan yang baru ketimbang mengangkat peserta pemagangan menjadi karyawan. Ada juga perusahaan yang mengurangi pekerjanya untuk kemudian digantikan dengan peserta magang. Mereka yang sudah lulus pemagangan juga tidak ada jaminan mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Pada akhirnya, melalui program pemagangan, seolah-olah problem pengangguran bisa teratasi. Padahal ini hanyalah fenomena gunung es. Meskipun peserta pemagangan sudah bukan lagi pengangguran, tetapi karena tidak ada jaminan setelah selesai menjalani program pemagangan bisa mendapatkan pekerjaan, mereka rentan menjadi pengangguran. Dengan kata lain, pemagangan hanyalah sekedar untuk menunda pengangguran. Karena di dalam pemagangan tidak ada kepastian kerja. Terkait dengan problem pengangguran, seharusnya hal itu diatasi dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat. Dan lebih ironisnya lagi, perusahaan yang menyalahgunakan pemagangan tidak merasa khawatir akan mendapatkan sanksi. Karena jika ada ketentuan yang dilanggar, tidak ada sanksi berat yang bakal dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam ketentuan tidak boleh mempekerjakan peserta pemagangan pada malam hari dan untuk pekerjaan lembur. Tetapi ketika dipekerjakan di malam hari, bahkan diikutsertakan dalam kerja lembur, tidak diatur mengenai sanksi yang diberikan. Jika bagi pekerja membayar upah di bawah upah minimum adalah sebuah tindak pidana kejahatan yang bisa dipidana penjara hingga 4 tahun, kepada peserta pemagangan diperbolehkan hanya memberikan uang saku. Bahkan ketika peserta pemagangan tersebut bekerja sama kerasnya dengan karyawan yang ada di perusahaan itu. Sudahlah diskriminatif, banyak ketidakadilan, peserta pemagangan rentan dieksploitasi. Saya Kahar Ecahyono, sampai bertemu kembali dalam Bicara Labur berikutnya. See you.